Hai, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di perkuliahan MOC FMIPA Universitas Indonesia, masih dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Untuk kali ini kita akan membahas tentang deformasi kerak dan pembentukan pegunungan. Adapun bagian yang kedua, kita akan membahas bagaimana dari tipe atau jenis-jenis dari gunung atau pegunungan. Nah, jadi tipe yang pertama inilah yang kita sebut sebagai tipe pegunungan lipatan. Nah, pegunungan diklasifikasikan berdasarkan dari proses yang dominan yang membentuk mereka. Nah, kita mengenal yang kita sebut sebagai proses orogenesis. Apa itu orogenesis? Jadi orogenesis adalah kumpulan dari proses-proses yang menghasilkan pembentukan dari pegunungan. Jadi secara tidak langsung pembentukan pegunungan itu nama lainnya adalah orogenesis. Oke, yang pertama tadi adalah folded mountain atau pegunungan lipatan, di mana pegunungan ini dibentuk dari perlipatan. Sudah simpel aja gitu. Jadi pegunungan perlipatan. Jadi proses tadi ya, bagaimana ada proses struktur geologi yang terbentuk perlipatan yang nanti akan menghasilkan sebuah pegunungan. Oke. Nah, ini contohnya bagaimana ada pegunungan perlipatan. Dan contoh dari pegunungan perlipatan ini biasanya dia merupakan suatu proses atau tipenya adalah tipe pegunungan non-vulkanik. Ingat ya, pegunungan perlipatan adalah contoh dari pegunungan non-vulkanik. Yang berikutnya ada yang kita sebut sebagai pegunungan blok sesar. Nah, jadi sesar normal dengan skala yang besar itu akan berasosiasi dengan struktur yang kita sebut sebagai blok sesar atau pegunungan blok sesar. Nah, pegunungan blok sesar ini terbentuk dari adanya suatu blok yang besar dari suatu kerak yang kemudian terjadi proses uplift atau pengangkatan dan adanya proses tilting atau pergerakan sepanjang dari sesar normal tersebut. Nah, nanti ada dua terminologi atau dua istilah. Yang pertama graben, yang kedua adalah horst. Nah, bedanya apa? Graben yaitu terbentuk dari proses perpindahan secara menurun atau downward dari blok sesar tersebut. Sedangkan horst kebalikan, dia elongated dan dia terangkatkan, jadi bloknya yang terangkat akibat dari sesar tersebut. Gambarannya gimana sih Pak? Nah, gambarannya seperti ini. Bayangkan ini adalah sebuah karpet gitu kan, sebuah karpet, kemudian dia bergerak yang kita sebut sebagai di bidang detachment fault. Kayak kita kayak kita menyeret karpet, di atasnya ada blok domino. Apa yang terjadi kalau seandainya kita tarik secara perlahan, dia akan bergerak seperti ini kan, dia nurun dan lain sebagainya. Nah, bentukannya hampir sama. Seperti itu. Jadi ada bagian yang dia naik, yang kita sebut sebagai horse, dan ada yang bagian yang turun, yang kita sebut sebagai horse. Dan ada kalau seandainya dia turunnya nggak banyak, kita sebutnya sebagai half graben. Seperti itu ya, detachment ini yang membuat dia terseret sehingga terjadi adanya penipisan yang tadi di sini sehingga seperti pembentukan blok-blok domino yang ada di daerah tersebut. Yang berikutnya ada kubah dan cekungan. Nah, ketika struktur tersebut melingkar ya, nah itu nanti akan ada yang kita sebut sebagai kubah. Kubahnya itu mirip sebenarnya dengan apa yang kita kenal sebagai anticline ya. Nah, basinnya itu mirip seperti syncline, tapi dia
lebih besar dibandingkan anticline dan syncline. Nah, seperti apa sih bentukannya, Pak? Nah, ini seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat kan ini datar-datar aja kalian kalau di peta 2 dimensi. Tapi kalau kita ambil dia penampang melintang dari X ke Y, maka teman-teman akan melihat bahwa secara tidak langsung bentukannya seperti ini. Jadi X dan Y itu di batuan yang sama nih, yang batuan yang berwarna warna hijau olive ya atau zaitun ya nih. Ini yang kita sebut sebagai Dakota Sandstone Hawkback di situ. Nah, yang bagian ini adalah limestone plateau, dan nanti di bagian warna hijau sebenarnya adalah dia jenis dari schist. Schist masih ingat kan ya, dia jenis dari metamorph, dan yang bagian tengahnya ternyata ada intrusi granit. Dan ini adalah bentukan dari dome atau kubah. Nah, kebalikan dari dome biasanya nanti akan terbentuk basin atau cekungan di mana nanti dia bentukannya akan cenderung menurun di bagian tengahnya. Oke, demikian untuk bagian yang kedua ini. Silakan untuk kuis. Seperti biasa tetap ada 2 kesempatan untuk kalian mengerjakan baik di emas ataupun di idols. Jangan sampai terlewatkan kembali. Oke, demikian. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.